Apakah hidup terasa berat? Terjebak dalam pusaran stres dan ekspektasi? Ada peta kuno yang bisa membimbing kita. Bukan sihir, tapi kebijaksanaan Stoa yang telah teruji ribuan tahun. Dalam video ini, kita akan membuka 7 rahasia dari para filsuf kuno yang mungkin saja adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang, lebih bermakna, dan benar-benar Anda kuasai. Pertama, jangan biarkan opini orang lain mengendalikan Anda. Filosofi Stoa mengajarkan bahwa salah satu sumber penderitaan terbesar adalah hidup sesuai dengan ekspektasi dan opini orang lain. Banyak dari kita membuat keputusan mulai dari memilih pekerjaan hingga cara berpakaian bukan berdasarkan keinginan kita sendiri, melainkan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Pelajaran ini mengajak kita untuk membebaskan diri dari beban tersebut. Kebebasan sejati dimulai ketika Anda menyadari bahwa satu-satunya orang yang bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri, dan kebahagiaan Anda tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Kedua, ingatlah bahwa Anda akan mati. Ini bukan pelajaran yang suram, melainkan pengingat yang kuat untuk hidup dengan penuh makna. Mengakui bahwa hidup ini terbatas akan mengubah cara pandang Anda. Ketika Anda tahu bahwa waktu tidak tak terbatas, hal-hal kecil yang tidak penting akan terasa tidak relevan. Fokus Anda akan beralih ke hal-hal yang benar-benar penting, seperti waktu bersama orang terkasih, mengejar tujuan yang berarti, dan menjalani setiap hari dengan kesadaran penuh. Memento Mori adalah ajakan untuk tidak menunda-nunda kebahagiaan dan tindakan yang berarti. Ketiga, kendalikan apa yang Anda bisa, lepaskan apa yang tidak. Pelajaran ini adalah inti dari stoicisme. Ada hal-hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita seperti pikiran, tindakan, dan respons kita terhadap suatu peristiwa, dan ada hal-hal yang tidak seperti pendapat orang lain, cuaca, atau masa lalu. Stoa mengajarkan bahwa sebagian besar stres dan kecemasan datang dari upaya sia-sia untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dengan memfokuskan energi hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda akan merasa lebih tenang dan berdaya. Keempat, hidup sederhana dan fokus pada hal yang penting. Dalam dunia modern yang penuh dengan godaan dan distraksi, kita seringkali merasa tidak puas karena terus-menerus mencari hal-hal baru. Filosofi Stoa mendorong kita untuk menemukan kepuasan dalam kesederhanaan. Dengan mengurangi keinginan akan barang-barang material dan fokus pada apa yang benar-benar penting seperti hubungan, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi, Anda akan menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih dalam. Kelima, cintai nasib Anda. Amor fati. Amor fati berarti mencintai nasib Anda. Ini bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tetapi benar-benar mencintainya. Artinya, kita tidak melawan atau membenci kesulitan dan tantangan yang datang. Sebaliknya, kita melihat setiap peristiwa, baik atau buruk, sebagai bagian dari takdir yang dapat membentuk kita menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dengan mengubah perspektif ini, Anda bisa mengubah hambatan menjadi peluang untuk berkembang. Keenam, latihlah kesadaran diri. Kesadaran diri mindfulness adalah praktik fundamental dalam Stoa. Ini adalah kemampuan untuk mengamati pikiran dan perasaan Anda tanpa menghakimi. Dengan menyadari emosi yang muncul, Anda bisa memilih bagaimana meresponsnya, alih-alih bereaksi secara impulsif. Praktik ini membantu Anda memahami diri sendiri lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan terkendali. Ketujuh, kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup bagi kaum Stoa. Kebahagiaan sejati atau eudaimonia tidak datang dari kekayaan, ketenaran, atau kenikmatan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah hasil dari hidup yang berbudi luhur. 4 kebajikan utama adalah kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Dengan menjadikan kebajikan sebagai kompas hidup Anda akan menemukan tujuan yang lebih besar dan kepuasan yang tidak bisa diambil oleh keadaan eksternal. Jadi, kita sudah membahas 7 pelajaran berharga dari Stoa. Ingatlah, ketenangan sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia luar, tapi tentang menguasai diri sendiri. Jika Anda merasa video ini memberi perspektif baru, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.